Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Desi Hulu, jurusan Pendidikan Fisika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dharma Agung Medan. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan teori atom setiap periode. Perkembangan teori atom di sini dibahas ada 6 teori, yaitu teori atom Democritus, teori atom John Dalton, yang teori atom J.J. Thomson, teori atom Ernest Rutherford, teori atom Niels Bohr, dan yang terakhir teori atom mekanika kuantum. Teori atom Democritus. Menurut Democritus adalah orang pertama di dunia yang menemukan teori atom. Ia menjelaskan bahwa terdapat partikel-partikel kecil yang senantiasa bergerak dan bertabrakan. Atom berasal dari kata Yunani yakni atomos, yang berarti tidak dapat dipecahkan atau dibagi-bagi. Teori atom John Dalton, yaitu menurut Dalton, atom merupakan partikel kecil suatu materi yang berbentuk bola kecil yang pejal. Contohnya seperti pada gambar. Adapun kelebihan dan kelemahan teori atom Dalton. Kelebihannya yaitu mampu membangkitkan minat terhadap penelitian tentang model atom berikutnya. Sedangkan kelebihannya, pada perkembangan selanjutnya ditemukan berbagai fakta yang tidak dapat dijelaskan oleh teori tersebut, antara lain: 1. Tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Yang ketiga, model atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Teori atom J.J. Thomson. Thomson menemukan partikel subatom bermuatan negatif yang disebut elektron. Penemuan ini menggugurkan model atom Dalton tentang partikel terkecil, karena di dalam atom ternyata masih ada partikel-partikel. Contohnya seperti pada gambar. Teori atom Thomson merinci gambaran atom dengan teori Roti-Kismis. Menurut Thomson, atom merupakan bola yang bermuatan positif dan elektron menyebar di seluruh bagian atom. Contohnya seperti pada gambar. Adapun kelebihan dan kelemahan teori atom Thomson, yaitu kelebihannya menjadi awal penemuan bahwa atom bukan partikel terkecil sehingga memberi jalan untuk teori-teori selanjutnya. Sedangkan kelemahannya, Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Penemuan selanjutnya adalah teori atom Ernest Rutherford. Dalam teori atom Rutherford, elektron terus berputar mengelilingi inti atom. Inti atom yang bermuatan positif berada jauh di dalam atom. Contohnya seperti pada gambar, di mana dalam gambar ada proton dan neutron dan elektron serta nukleus. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihannya mampu mengemukakan ide mengenai inti atom untuk pertama kalinya, sedangkan kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Elektron yang mengelilingi inti atom mengeluarkan energi sehingga ada pasti saat elektron dapat jatuh ke inti atom. Penemuan berikutnya adalah teori atom Niels Bohr. Penyempurnaan teori atom Rutherford yang berkaitan dengan lintasan elektron dilakukan oleh Niels Bohr yang seperti pada gambar. Pendapat Bohr yaitu 1. Elektron beredar mengelilingi inti atom dengan tingkat-tingkat energi tertentu. Semakin dekat ke inti atom, tingkat energi ini membentuk lintasan orbit atau orbital elektron yang berupa lingkaran. Peredaran elektron dalam lintasannya tersebut tidak membebaskan atau menyerap energi sehingga bersifat stabil. Sedangkan keduanya, perpindahan elektron dapat terjadi dengan cara
Ada dua cara, yaitu menyerap energi sehingga elektron tersebut berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau lintasan yang lebih luar. Sedangkan yang kedua, membebaskan energi sehingga elektron tersebut berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah atau lintasan yang lebih dalam. Adapun kelebihan dan kelemahan teori ini adalah: satu, dapat menjelaskan kekurangan dari teori atom. Rutherford dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Sedangkan kelemahannya, model atom ini tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Penemuan selanjutnya adalah teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum atau teori atom mutakhir menggambarkan sifat penggerakan elektron dan kedudukan elektron. Dasar pertama teori atom mekanika kuantum adalah hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, elektron bukan hanya merupakan partikel, melainkan dapat juga dipandang sebagai gelombang. Gerakan elektron dalam lintasan juga merupakan gelombang. Dasar kedua atom mekanika kuantum adalah ketidakpastian Heisenberg. Menurut warna Heisenberg, kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian atau peluang ditemukannya elektron pada suatu posisi. Lintasan bergeraknya elektron bukan merupakan sebuah garis yang pasti, melainkan sebuah ruang. Dasar ketiga model atom mekanika kuantum adalah Schrödinger. Erwin Schrödinger berhasil merumuskan persamaan gelombang gerakan elektron dalam suatu atom. Persamaan gelombang tersebut merupakan persamaan matematika yang bukan lagi berupa fungsi garis atau seperti lingkaran, melainkan fungsi suatu ruang 3 dimensi, misalnya bola. Elektron boleh jadi berpeluang berada atau ditemukan di dalam ruang tersebut. Ruang ini dinamakan orbital. Seperti inilah gambaran model atom setiap teori para ilmuwan, yaitu ada teori Dalton, Bohr, Thomson, Rutherford, dan mekanika kuantum. Sekian dan terima kasih.